Tantangan 30 hari bersuara hari ke-8 dengan topik pasangan. Semakin kesini nampaknya topiknya semakin sulit bagi saya, tapi tetap saja gak apa-apa. Saya akan coba untuk membicarakan mengenai pasangan di episode kali ini. Siniar Raji Bersenandung. Terima kasih para pendengar setia podcast Raji Bersenandung karena sudah mendengarkan podcast ini dari awal sampai ke episode 60 ini. Terima kasih siapapun Anda, dimanapun Anda berada, saya ucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah saya melihat ada peningkatan dalam podcast saya gitu. Biasanya ketika saya update podcast, yang mendengarkan itu 1 orang, 2 orang, itu pun setelah 1 hari 2 hari. Tapi akhir-akhir ini, semenjak saya ikut tantangan hashtag 30 hari bersuara, sekali saya upload, yang mendengarkan itu bisa sampai 4 langsung. Tapi perkembangannya memang agak lambat. Setiap hari memang 4. Tapi setelah itu nambah ke 8 itu agak sulit. Ya paling mentok-mentok podcast saya ini didengarkan paling banyak 11 orang lah. Itu pun gak setiap episode. Episode yang paling banyak di podcast saya itu membahas soal aku ditinggal nikah. Padahal itu bukan literally saya ditinggal nikah beneran loh ya waktu itu. Waktu saya membuat episode itu. Itu hanya sekedar clickbait. Kalau clickbait aja gitu, maksudnya biar orang-orang tertarik dengan episode itu. Di episode itu saya membahas tentang ya teman-teman saya itu sudah pada nikah. Itu bukan saya ditinggal nikah oleh pacar. Ya cuma memang pada kenyataannya saya ditinggal nikah juga. Oke, it's okay. Ya, gak usah kesana. Kita langsung ke topik hari ini saja. Topik tantangan 30 hari bercerita ini kan tentang pasangan ya. Saya agak berat bahasnya, sulit juga karena saya gak punya pasangan. Bingung untuk membahas pasangan, masih aja belepotan ini. Mendefinisikan pasangan itu ya lumayan lah. Oke, saya akan mencoba mendefinisikan pasangan berdasarkan perjalanan hidup dan renungan-renungan, membaca buku-buku filsafat. Oke, pasangan itu kalau saya boleh berpendapat, pasangan itu adalah 2 jadi 1. Maknanya adalah 2 hal yang berbeda ini, 2 yang memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, apapun berbeda, itu benar-benar menjadi satu kesatuan. Sehingga tidak ada A dan B, yang ada adalah C, entitas baru. Bahasanya, bahasa tinggi. Maksudnya gini, tidak ada laki atau perempuan, yang ada adalah pasangan. Tidak ada yang namanya Budi dan Siti. Yang ada adalah suami istri. Budi dan Siti adalah suami istri. Sehingga harus sejalan. Kalau tidak sejalan, tunggu waktunya aja, nanti akan pecah dengan sendirinya. Ini yang agak susah. Jadi ketika Anda siap untuk berpasangan, berarti Anda siap untuk menghilangkan hal yang sifatnya pribadi. Ya tidak bisa dihilangkan, tapi prioritasnya diturunkan. Karena prioritas utama itu hal yang sifatnya bersama. Kalau Anda berkeputusan berpasangan ya seperti itu. Makanya orang yang berpasangan itu biasanya orang-orang yang sudah dewasa. Mungkin umur 25 gitu. Sudah siap untuk berpasangan dan menikah. Karena dia sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dia sudah tahu mana yang kepentingan pribadi, mana yang kepentingan bersama. Sedangkan kalau berpasangan di umur-umur muda, itu sangat jarang, menurut saya loh ya, sangat jarang orang akan bisa berpikir sedewasa itu. Ya saya bisa menilai ini melihat dari bagaimana perilaku anak-anak muda ini kalau mereka berpasangan gitu, pacaran misalkan ya. Pasti yang dikedepankan adalah egonya, bukan soal ayo ini bareng, itu bareng, tapi ego. Dan juga
ketika mereka berpacaran itu kan sebenarnya secara jasmani itu belum siap. Kok secara jasmani? Pokoknya secara materi itu belum siap. Kalau secara jiwa mungkin nggak tahu sih, belum tentu loh ya, belum tentu. Kalau soal pingin-pinginan mungkin pingin, tapi secara mental belum tentu. Secara materi juga belum tentu. Mereka uang masih minta orang tua, tapi pacaran. Kan lucu. Kalau sudah pacaran itu kan kepentingannya kepentingan berdua, tapi sumber duitnya itu dari orang tua, itu lucu. Itu lucu. Orang tua orang tua membiayaimu itu untuk kepentingan studimu dan hidupmu, bukan hidup orang lain. Kalau untuk pacaran itu logika yang lucu sih kalau menurutku. Gimana yang jelasinnya ya? Ya lucu aja gitu, lucu aja. Ya, dan juga kalau secara mental, soal kedewasaan, mana yang baik, mana yang buruk itu belum tentu bisa dikontrol. Alhasil wajar aja kalau misalkan anak SMA kalau pacaran pasti banyak hal-hal childish yang terjadi. Misalkan apa ya, saya SMA nggak pernah pacaran. Dulu pernah tapi cuma seminggu, terus disuruh putus sama orang tua. Menyedihkan. Ya yang penting hal yang sifatnya remeh-temeh tapi dibikin kekanak-kanakan banget. Dan ya itu makanya sifatnya kekanak-kanakan dan belum ngerti mana yang penting, mana yang tidak penting. Itu soal perasaan sih, tapi nggak tahu ya, nggak tahu. Menurut saya hal-hal yang sifatnya childish atau belum ke tahap membedakan mana yang baik, mana yang buruk itu sering terjadi di pasangan-pasangan yang usianya itu masih muda-muda banget. Kalau yang sudah tua-tua di usia-usia yang dewasa, biasanya mereka ya berpikirannya ya lebih dewasa, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, bisa mengontrol emosi, bisa tahu mana yang penting dan tidak penting gitu. Dan hubungannya biasanya lebih sehat, tidak banyak aku gak bisa menyontohkan ya. Coba kalau ada orang yang sudah ahli dalam berpacaran gitu, mungkin dia bisa menjelaskan. Ya itu sih. Ya itu pendapatku tentang pacaran sampai. Itu pendapatku tentang pasangan. Ketika Anda mau menikah pun juga seperti itu. Pastikan Anda matang secara mental dan lain-lain. Waduh, sok-sokan ngomong sendirinya belum nikah. Oke, nggak akan saya teruskan. Saya cuma mau bilang kayak gini kepada pasangan dimanapun Anda berada, baik masih pacaran maupun sudah menikah. Mohon dengarkan ini. Jagalah pasangan Anda. Menjaga pasangan ini berarti adalah bukan soal kita harus posesif dengan dia. Cukup bersyukur bahwa Anda memiliki dia. Itu adalah tanda bahwasanya Anda menjaga pasangan Anda. Aduh, omonganku gak jadi bernilai banget ini gara-gara salah ngomong. Oke, saya ulangi. Kepada seluruh pasangan yang ada di seluruh dunia, saya punya satu pesan untuk Anda semuanya. Jagalah pasangan Anda. Menjaga bukan berarti melarang dia untuk ini dan itu. Menjaga berarti Anda bersyukur karena sudah memiliki dia. Kesyukuran Anda bisa ditunjukkan dengan rasa cinta kasih kepada pasangan Anda. Pasangan Anda semestinya akan selalu bersyukur dengan Anda. Aduh, ngomong apa sih? Bukan semestinya ya, tapi ya, ayolah bersyukur bersama-sama. Anda bersyukur karena sudah punya dia, dia bersyukur karena sudah punya Anda. Rasa cinta kasih itu tidak perlu ditunjukkan dengan materi, tapi perilaku yang bersifat kehangatan. Kehangatan bukan sifat yang jorok loh ya. Kehangatan ini romantisme. Itu silahkan diterapkan. Hal-hal yang sifatnya kehangatan itu bisa diterapkan untuk
membuat rasa syukur itu menjadi nyata dan Anda benar-benar menjaga pasangan Anda. Itu saja cuap-cuap dari seorang yang cupu mengenai pasangan-pasangan ya, mengenai percintaan. Sorry banget karena sok-sokan. Terima kasih karena sudah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast